Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai komparasi kurikulum K13 dan juga kurikulum Merdeka. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama saya sendiri, Devinur Fauzi dengan NIM K1523022 dengan rekan-rekan saya. Saya Dinur Aziza dengan 1523024. Saya Vandra Naufal dengan NIM K1523028. Saya Raka Resadiwa dengan NIM K1523058. Saya Rangga Baguta Zahra dengan NIM K1523060. Baik, yang selanjutnya yaitu latar belakang dan juga tujuan yang akan dijelaskan oleh Mas Rangga Bagus. Silahkan. Oke, untuk latar belakang tersendiri yaitu pendidikan Indonesia terus berkembang, menyesuaikan kebutuhan zaman dan juga dunia kerja. Kurikulum 2013 dinilai masih kurang fleksibel dan kurang relevan dengan industri, sehingga lahir kurikulum Merdeka yang menekankan kebebasan belajar, diferensiasi potensi siswa, serta penguatan profil pelajar Pancasila. Di sekolah menengah kejuruan, perubahan ini mencakup struktur kurikulum, spektrum dan konsentrasi keahlian, CPL, KIKD, hingga ATP. Perbandingan kedua penting untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan dari sebagian bahan evaluasi juga. Nah, adapun tujuan dari presentasi pada kali ini, yang pertama yaitu menganalisis perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka pada aspek utama. Selanjutnya, mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan masing-masing kurikulum, kemudian memberikan gambaran relevansi kurikulum dengan dunia kerja. Yang selanjutnya yaitu mendorong pemahaman kritis terhadap arah kebijakan pendidikan sekolah menengah kejuruan, serta menyusun rekomendasi penerapan kurikulum di sekolah menengah kejuruan. Baik, selanjutnya yaitu diagram struktur kurikulum yang akan dijelaskan oleh Mbak Dwi Nurul. Silahkan. Baik, yang selanjutnya ada diagram struktur kurikulum 2013. Yang pertama ada kesiapan peserta didik, kedua tujuan pendidikan nasional, dan ketiga kebutuhan. Ketiga poin tersebut akan menjadi standar kompetensi lulusan yaitu atau SKL, kemudian menjadi kerangka dasar kurikulum, selanjutnya menjadi struktur kurikulum, kemudian menjadi KI kelas dan KD mapel, kemudian ada yang menjadi standar proses dan standar penilaian, kemudian standar proses KI kelas, KD mapel, standar penilaian tersebut menjadi silabus, kemudian silabus tersebut menjadi panduan guru, buku teks siswa, kemudian diturunkan lagi menjadi rencana pembelajaran, kemudian lanjut ke pelaksanaan pembelajaran, kemudian penilaian pembelajaran, yang nantinya ketiga hal tersebut akan menjadi buku pengayaan. Kemudian ada diagram struktur kurikulum 2013 yang kerangka dasar kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SMP. Nah, yang pertama ada tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, kemudian menjadi standar kompetensi lulusan atau SKL, kemudian dipecah menjadi standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar-standar lainnya. Kemudian kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Kemudian diturunkan lagi menjadi beberapa definisi dan angkat ajaran kembangan secara mandiri. Baik, yang selanjutnya yaitu perbandingan spektrum dan juga konsentrasi keahlian yang akan dijelaskan oleh Mas Raka Arya. Silahkan.
Baik, di sini saya akan membacakan terkait perbandingan spektrum dan juga konsentrasi kalian, yang dimana di slide ini terlihat perbandingan antara kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka, khususnya pada spektrum dan konsentrasi kalian. Yang dimana pada kurikulum 2013, spektrum kalian dibuat sangat rinci dan jurusan sudah dipilih sejak kelas 10. Dampaknya, siswa memang bisa cepat fokus, tetapi pilihan jurusan menjadi terbatas. Selain itu, konsentrasi kaliannya juga sempit dan jumlah jurusan terlalu banyak. Misalnya di bidang otomotif ada TKR, TS, dan lain yang menimbulkan tumpang tindih antar jurusan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, spektrum kalian lebih sederhana dan juga fleksibel. Konsentrasi baru ditentukan pada kelas 11, yang dimana sehingga di awal-awal siswa mempelajari pasti kalian juga lebih luas dalam pun yang baru nanti ada spesialisasi sesuai dari kebutuhan industri. Dengan begitu lulusan lebih adaptif di dunia kerja. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah kelebihan dan kekurangan yang akan dijelaskan oleh Mas Evan Kanoval. Silahkan. Baik, terima kasih. Untuk kelebihan dan kekurangan dari kurikulum Merdeka itu sendiri, yaitu yang pertama ada kelebihannya, itu ada fleksibilitas dan kemandirian. Itu memberikan kebebasan kepada guru dan siswa untuk menyesuaikan materi dan metode pengajaran sesuai kebutuhan lokal dan kebutuhan siswa, dan menciptakan pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna. Yang kedua, ada fokus pada materi esensial. Pembelajaran lebih mendalam dan fokus pada pengetahuan esensial serta pengembangan peserta didik sesuai tahapan dan prosesnya tanpa tergesa-gesa menuntaskan materi. Yang ketiga, ada pengembangan kompetisi dan karakter. Itu mengutamakan pengembangan minat, bakat, karakter, dan kompetisi siswa melalui kegiatan proyek P5 yang mendukung profil pelajar Pancasila. Kurangnya kesiapan sumber daya, itu ketersediaan sarana prasarana seperti akses internet, buku panduan, dan perangkat pembelajaran yang memadai masih kurang. Tantangan guru dan sistem, guru itu mungkin menghadapi hambatan yang dalam memahami karakteristik kurikulum yang secara menyeluruh dan menyesuaikan diri dengan penilaian autentik, serta kurangnya kesiapan sistem yang terasa dengan baik, dan ada implementasi yang belum matang. Sistem pengajaran dan evaluasi yang dirancang belum sepenuhnya matang dan terstruktur, sehingga membutuhkan waktu adaptasi yang signifikan. Next. Next, Mas. Oh, sudah ini di kurikulum yang selanjutnya ini. Baik, yang ini yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013 juga akan dijelaskan oleh Mas Evanka. Silakan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013 itu sendiri. Yang pertama ada kelebihan, itu pengembangan karakter komprehensif, mengintegrasikan pendidikan karakter dan budi pekerti dalam semua program studi dan penilaian yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku. Yang kedua ada pendekatan saintifik, menggunakan pendekatan saintifik dan pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan kompetensi siswa. Yang ketiga ada penilaian beragam, penilaian tidak hanya berdasarkan nilai ujian, tetapi nilai kesopanan, praktik, sikap, dan aspek lainnya. Terus kemudian ada kekurangan, beban materi yang terlalu banyak. Siswa itu diberikan terlalu banyak materi pelajaran, bahkan beberapa itu dianggap terlalu berat untuk usia tertentu. Kedua, kurangnya fleksibilitas. Kurikulum bersifat kaku dan tidak fleksibel dalam menentukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada kegiatan dalam kelas. Yang ketiga, ada keterbatasan pelatihan dan sumber daya. Guru sering mengalami kekurangan pelatihan, bahan ajar, dan referensi, serta kurangnya fasilitas dan sarana pendukung yang memadai. Baik, selanjutnya yaitu implementasi kurikulum 2013 yang akan dijelaskan oleh Mbak Dwi Nurul. Silakan.
Baik, selanjutnya ada implementasi kurikulum 2013. Yang pertama, ada model pembelajaran yang dianjurkan pada kurikulum 2013 yaitu kemudian yang kedua ada pendekatan saintifik menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, meliputi proses observasi, menanya, mengumpulkan informasi, asosiasi, dan komunikasi. Next. Nah, di sini ada pendekatan saintifik dalam implementasi kurikulum 2013. Yang pertama ada kegiatan mengamati atau observing, yang aktivitas pembelajarannya bisa melihat, mengamati, membaca, mendengar, menyimak, tanpa dengan bantuan alat. Kemudian yang kedua, kegiatannya yaitu menanya atau questioning, yang aktivitas pembelajarannya yang pertama dapat mengajukan pertanyaan dari yang faktual sampai ke yang bersifat hipotesis. Yang kedua, diawali dengan bimbingan guru sampai dengan mandiri atau menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan mencoba atau experimenting, yang aktivitas pembelajarannya yaitu dapat menentukan data yang akan diperlukan dari pertanyaan yang diajukan. Kedua, menentukan sumber data, bisa dari benda, dokumen, buku, eksperimen. Yang ketiga, mengumpulkan data. Lalu selanjutnya yang keempat ada kegiatan menalar atau association, yang aktivitas pembelajarannya pertama menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, menentukan hubungan data atau kategori, kemudian menyimpulkan dari hasil analisis data. Dan yang terakhir ada kegiatan mengkomunikasikan atau communicating, yang aktivitas pembelajarannya menyampaikan hasil konseptualisasi, kemudian dalam bentuk lisan, tulisan, diagram, bagan, gambar, atau media lainnya. Kemudian ada implementasi kurikulum merdeka, yaitu yang pertama Merdeka Belajar, yang kedua Merdeka Berubah, dan yang ketiga Merdeka Berbagi. Baik, berdasarkan diskusi ini, untuk saran dari kelompok kami, yaitu yang pertama adalah peningkatan kompetensi guru. Pemerintah dan sekolah perlu memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru agar lebih siap memahami serta menerapkan kurikulum merdeka secara efektif. Kemudian ada penguatan sarana dan prasarana. Fasilitas belajar seperti laboratorium, akses internet, bahkan ajar digital, dan media pembelajaran harus dipenuhi untuk mendukung keberhasilan implementasi kurikulum baru. Selanjutnya yaitu pendekatan bertahap. Mengingat perbedaan kondisi tiap sekolah, penerapan kurikulum merdeka sebaiknya dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu kolaborasi dengan dunia industri. Agar relevansi pembelajaran semakin kuat, perlu dibangun kerjasama nyata antara sekolah dengan dunia kerja atau industri melalui program magang, kurikulum bersama, atau teaching factory. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Evaluasi rutin terhadap penerapan kurikulum diperlukan untuk memastikan kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa dan tantangan global. Baik, kesimpulan yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini, yaitu perbandingan antara kurikulum 2013 atau K13 dengan kurikulum merdeka menunjukkan adanya pergeseran paradigma pendidikan yang cukup signifikan. K13 menekankan pembelajaran saintifik, penilaian beragam, serta penguatan karakter, tetapi sering dianggap terlalu padat, kaku, dan kurang fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman. Sementara itu, kurikulum merdeka lebih menekankan fleksibilitas, relevansi dengan dunia kerja, serta penguatan profil pelajar Pancasila melalui proyek-proyek berbasis kompetensi dan karakter. Meski demikian, implementasi kurikulum merdeka masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana-prasarana, kesiapan guru, serta adaptasi sistem pembelajaran yang membutuhkan waktu. Dengan demikian, keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Namun, arah kebijakan menunjukkan bahwa kurikulum merdeka lebih responsif terhadap kebutuhan industri,
perkembangan teknologi, serta pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, mungkin ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila mana ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Kemudian mungkin saya tutup untuk presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.